Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, selamat bertemu lagi bersama saya Dr. Daman MPD. Dalam hal ini saya akan mendampingi Anda semuanya dalam perkuliahan mata kuliah keterampilan menulis. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini? Siap? Baik. Saudara, pokok bahasan kita pada kesempatan ini adalah tentang pengertian, hakikat, dan manfaat menulis. Nah, tentunya setelah perkuliahan ini selesai, saya berharap Anda mampu memahami tentang pengertian ataupun hakikat menulis serta manfaat menulis itu sendiri. Karena menulis itu sangat bermanfaat bagi Anda, bagi kita semua ya. Apalagi Anda sebagai calon guru bahasa Indonesia, Anda harus mampu menguasai tentang keterampilan menulis ini. Saudara, tentu saja menulis itu adalah mengeluarkan ide, pikiran, angan-angan, perasaan kita, tentunya dalam bentuk tulisan yang nanti akan dibaca oleh orang lain. Oleh sebab itu, gagasan, ide, angan-angan, perasaan kita itu yang kita tuangkan dalam bentuk tulisan itu harus mampu dipahami oleh orang lain atau mampu dinikmati oleh orang lain sehingga orang lain itu dapat memanfaatkan ya apa yang kita tulis itu untuk kebutuhan mereka dan juga untuk hiburan ataupun kesenangan mereka jika itu dalam bentuk karya sastra misalnya ya atau dalam bentuk tulisan yang bersifat menghibur misalnya. Atau kalau tulisan karya ilmiah tentu saja ini manfaatnya besar bagi mereka untuk menambah wawasan, pengetahuan mereka termasuk bisa jadi mereka akan memanfaatkan ya apa yang Anda tulis tersebut untuk kebutuhan mereka sehari-hari ya, dalam arti kata bahwa mereka bisa mengembangkannya dalam berbagai hal untuk kepentingan kehidupan mereka. Ya, baik saudara, akan saya sharekan apa yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Ya, jadi pokok bahasan kita adalah tentang pengertian, hakikat, dan manfaat menulis. Anda sudah pernah mendengar apa itu pengertian menulis? Saya kira sudah pernah sejak SD ya. Nah itu jangan sampai Anda tidak tahu apa itu menulis. Saudara, menulis itu sendiri sebetulnya sebagai suatu kegiatan menyampaikan pesan ya, menyampaikan informasi kepada orang lain tentunya dalam bahasa tulis. Nah, oleh sebab itu bahasa tulis ini sebagai alat ataupun medianya. Nah, ketika kita menulis, sebetulnya banyak sekali yang bisa kita sampaikan berupa gagasan-gagasan kita, berupa ide-ide kita, tentu saja bisa berupa ide-ide kreatif ya yang kita tuangkan dalam bentuk tulisan kita, yang nantinya bisa menghasilkan berbagai karya, baik itu karya ilmiah maupun karya non-ilmiah. Nah, kalau karya ilmiah bisa jadi berupa artikel ilmiah ya, untuk jurnal tentunya, jurnal ilmiah. Sedangkan untuk ya karya non ilmiah bisa saja berupa ya berita-berita yang ada di koran misalnya itu sebetulnya semi ilmiah sudah ya. Jadi dan bisa jadi berupa ya cerita cerpen, novel, misalnya naskah drama termasuk puisi itu juga hasil karya Anda dalam bentuk tulisan yang Anda sampaikan dari luapan emosi Anda ya. Nah, saudara, tulisan itu sendiri sebetulnya merupakan sebuah simbol atau lambang bahasa yang dapat dilihat dan disepakati pemakaiannya. Jadi ketika Anda menulis berarti Anda itu menyampaikan simbol atau lambang yang berupa huruf tadi itu ya. Kumpulan dari huruf itu akan membentuk kata, kumpulan dari kata membentuk kalimat, kumpulan dari kalimat membentuk paragraf, kumpulan dari paragraf membentuk wacana yang utuh. Maka terjadilah sebuah tulisan yang utuh, wacana yang utuh yang bisa dikonsumsi oleh si pembaca. Nah, oleh sebab itu, saudara,
apa yang kita tulis, kata-katanya itu memang sudah disepakati oleh pemakainya. Misalnya ketika kita menulis rumah, berarti orang sudah tahu bahwa rumah itu adalah sebuah tempat tinggal ya. Nah, seperti itu. Jadi, saudara, termasuk juga tergantung ya bahasa yang digunakan, tetapi maknanya tetap sama ya. Kemudian perlu Anda ketahui bahwa dalam komunikasi tulis itu setidaknya terdapat 4 unsur yang terlibat ya. Ingat bahwa ada penulis itu sendiri yang pertama sebagai penyampai pesan. Nah, jadi kalau Anda ingin berkomunikasi dalam bentuk tulisan, harus ada 4 hal ini, 4 unsur. Yang pertama penulis itu sendiri sebagai penyampai pesan. Yang kedua adalah pesan itu sendiri atau tulisan itu sendiri ya. Nah, ini seperti Anda misalnya menyampaikan sebuah tulisan di WA grup Anda ataupun di jaringan pribadi Anda ya. Nah, itu pesannya itu secara tertulis di WA tersebut. Itu yang akan nanti disampaikan melalui saluran ataupun media. Nah, medianya itu media bisa elektronik misalnya atau media surat kabar atau medianya media ya bisa menggunakan kertas misalnya ya dan lain sebagainya. Itu bisa saja Anda lakukan banyak hal untuk menyampaikan ya pesan atau tulisan Anda tersebut. Jadi yang ketiga itu Anda membutuhkan saluran atau medianya ya berupa WA untuk di elektronik, berupa misalnya website dan lain sebagainya ya. Nah, Anda bisa saja nanti menulis berbagai ide kreatif Anda, berbagai hasil pemikiran Anda ataupun hasil penelitian Anda ya yang bisa Anda tuangkan dalam bentuk tulisan dan medianya bisa berupa artikel jurnal, bisa berupa jurnal ilmiah maksud saya, dan yang bisa juga Anda menggunakan media elektronik dan juga media cetak. Nah, saudara, yang tak kalah pentingnya itu adalah yang keempat dalam komunikasi tulis itu adalah pembaca. Jadi pembaca ini sebagai penerima pesan. Kalau kita sudah menulis, tidak ada pembacanya, siapa yang membacanya? Masa membaca untuk diri sendiri ya? Nah, oleh sebab itu sangat penting ada pembaca. Nah, pembaca ini sebetulnya siapa saja yang berminat dengan tulisan kita. Tapi ada juga pembaca yang memang betul-betul dirahasiakan karena ya hanya pembaca itu yang betul-betul diperbolehkan untuk mengetahui sesuatu yang memang kita sampaikan kepada yang bersangkutan. Kalau orang lain yang membacanya nanti bisa jadi ya berdampak tidak baik mungkin ya seperti itu. Tapi ada yang lebih umum, Anda bisa membaca semua apa yang ditulis. Jadi pembaca juga bisa membaca apa yang Anda tulis. Misalnya Anda menulis berita di koran, majalah misalnya atau surat kabar tadi, Anda bisa membuat berbagai gagasan, berbagai ya ide-ide kreatif Anda yang Anda tuangkan dalam bentuk tulisan. Tadi baik itu tulisan ilmiah, semi ilmiah dan juga non ilmiah. Saudara, sebetulnya menulis ini sangat banyak manfaatnya ya. Tapi kita bagikan menjadi 4 manfaat menulis yang pokok ini sebetulnya apabila kita sering menulis dan kita senang dengan menulis, saudara, yang pertama Anda itu akan meningkatkan kecerdasan Anda sendiri. Jadi kalau Anda sering menulis, kecerdasan Anda akan meningkat. Kenapa demikian? Karena Anda akan selalu berhubungan dengan teks atau bacaan karena Anda ingin mencari ide-ide kreatif Anda, mencari wawasan baru untuk Anda tulis sehingga Anda membutuhkan ya data-data itu membutuhkan informasi yang Anda butuhkan untuk tulisan Anda itu bisa Anda peroleh dari ya buku-buku, dari tulisan-tulisan yang lainnya ya yang tentu saja ada hubungannya dengan pokok bahasan yang Anda angkat gitu dalam tulisan Anda. Sehingga ya Anda akan lebih cerdas, wawasan Anda akan lebih luas, termasuk Anda akan mewawancarai orang lain sehingga apa yang disampaikan oleh orang lain itu menjadi pengalaman bagi Anda, menjadi pengetahuan bagi Anda ya. Dan ini membuat Anda akan lebih cerdas. Lalu saudara,
dalam menulis sebetulnya manfaatnya yang lain itu adalah untuk pengembangan daya inisiatif ya dan daya kreativitas Anda. Nah, dengan menulis tentu saja Anda memiliki daya inisiatif karena yang kita tulis itu harus ide-ide kreatif tadi itu yang inovatif. Karena kalau tidak inovatif mereka itu akan bosan ya. Kalau itu saja dan monoton yang Anda tulis, tapi kalau Anda menulis hal yang baru, tentu saja orang akan menyenanginya. Makanya berbagai daya inisiatif akan Anda munculkan sehingga hasil tulisan Anda betul-betul inovatif begitu. Dan tentu saja Anda akan memiliki kreativitas yang tinggi karena dengan Anda penuh inisiatif tadi, tentu saja tulisan-tulisan Anda penuh dengan tulisan yang kreatif begitu ya, yang penuh dengan ide-ide baru yang mungkin bisa memberikan pencerahan kepada pembaca dengan topik-topik yang baru, dengan hal yang baru sehingga mereka tidak bosan membaca tulisan Anda. Kemudian saudara, manfaat menulis lainnya adalah untuk menumbuhkan keberanian Anda. Nah, kalau tadinya Anda misalnya sulit di dalam mengemukakan ide, gagasan, angan-angan, pendapat Anda dalam bentuk lisan, nah dalam bentuk tulisan ini Anda tidak perlu ragu, tidak perlu takut karena tidak ada orang yang di samping Anda dan tidak ada orang yang menekan Anda. Silakan Anda bebas untuk berkreasi, tetapi ingat bahwa janganlah menyampaikan berita-berita hoax ya, berita yang tidak benar, berita yang merugikan orang lain. Nah, ini akan membawa kita berbahaya nanti baik untuk diri kita sendiri maupun bagi orang lain ya. Oleh sebab itu, meskipun Anda berani di dalam menulis, tetapi Anda juga harus memiliki etika di dalam menulis ya. Yang jelas, tulisan Anda harus bermanfaat baik bagi Anda sendiri, keluarga Anda, kemudian orang lain tentunya dan masyarakat umum pada umumnya ya. Nah, kemudian saudara, yang keempat, manfaat menulis itu adalah sebagai pendorong kemauan dan kemampuan Anda sebetulnya untuk mengumpulkan informasi. Nah, dalam hal ini saudara, kalau Anda senang menulis, tentunya Anda akan mau untuk mengumpulkan informasi itu dengan baik ya, dengan cermat, dengan teliti, dan tentu saja hal ini Anda nanti memiliki kemampuan khusus untuk mengumpulkan informasi Anda sehingga Anda itu betul-betul dapat informasi yang Anda butuhkan untuk Anda jadikan sebagai bahan tulisan Anda. Nah, ini saya kira saudara dengan menulis ini tentu saja Anda akan menjadi lebih puas hasilnya nanti. Jadi Anda bisa membantu banyak orang untuk memberikan pengetahuan, memberikan wawasan, pengalaman baru ya pada orang lain. Sehingga hasilnya juga Anda akan puas terhadap ya apresiasi yang diberikan oleh orang lain tersebut atas tulisan Anda. Kemudian perlu juga Anda ketahui bahwa berbagai mitos ataupun pendapat yang keliru tentang menulis dan pembelajarannya ini terjadi ya dan masih terjadi hingga saat ini. Yang pertama, banyak yang menganggap bahwa menulis itu mudah. Sebetulnya saudara, kalau kita tekuni, kalau kita sudah menguasai konsepnya tentang menulis, konsep tentang menulis itu sendiri kita pahami, kita kuasai, insya Allah betul menulis itu mudah. Tapi jangan dianggap bahwa menulis itu mudah, karena menulis itu tidak seperti membalikan kedua telapak tangan ya. Kalau membalikan kedua telapak tangan mudah, tapi ini harus ada prosesnya, ada langkah-langkahnya, ada tahapannya. Ya, menulis itu ada tahapan mulai dari pra penulisannya, lalu penulisannya hingga nanti tahap ya pasca penulisannya atau tahap publikasinya ya. Nah, oleh sebab itu jangan dianggap mudah juga tentang menulis ini, tapi Anda harus merasa mudah dalam menulis sehingga Anda akan menyenangi tentang menulis ini. Saudara, yang berikutnya ada yang kedua, kemampuan menggunakan unsur mekanik tulisan ini merupakan inti dari menulis. Ini mitos. Jadi sebetulnya meskipun kita misalnya menulis banyak sekali kesalahan mekaniknya, kesalahan itu tanda bacanya, misal penulisan huruf, itu terus sajalah untuk menulis ya. Terus menulis bisa jadi kesalahan di dalam tadi itu ejaannya ya,
tata bahasanya. Nah, ini terus saja menulis. Jangan Anda berhenti di tengah-tengah, tapi terus saja nanti setelah selesai Anda menulis, setelah selesai konsep Anda itu baru Anda perbaiki, Anda revisi ya tulisan Anda termasuk unsur-unsur mekaniknya. Jadi tentu saja unsur mekanik tulisan itu bukan merupakan inti dari menulis sebetulnya ya. Tapi nanti kalau Anda betul-betul menulis yang betul-betul untuk menulis ya menulis karya ilmiah ya jelas memang unsur mekanik ya inti dari menulis itu ya. Nah, tapi ini mitos kalau untuk menulis. Jangan sampai orang tuh takut menulis ya. Tulis sajalah, jangan takut, nanti bisa kita perbaiki hasilnya. Makanya menulis itu tidak bisa sekali jadi. Jadi menulis itu sebetulnya mitos kalau ada yang mengatakan menulis itu harus sekali jadi. Tidak bisa ya. Itu mitos. Ya. Jadi saudara, silakan saja Anda menulis saja, bisa bertahap menulisnya. Nah nanti setelah itu Anda ya koreksi tulisan Anda baca lagi. Kalau ada kesalahan di dalam ejaannya, kalau ada kesalahan di dalam penulisan kata dan sebagainya ya di dalam ejaan tersebut, atau ada kesalahan di dalam tata bahasanya, kesalahan di dalam paragrafnya, Anda bisa memperbaikinya. Lalu saudara, orang yang tidak menyukai dan tidak pernah menulis dapat mengajarkan menulis, itu juga mitos ya. Jadi jangan dikatakan bahwa ya orang yang tidak menyukai dan tidak pernah menulis dapat mengajarkan menulis. Memang bisa sebetulnya, tetapi tidak seperti orang yang betul-betul mampu menulis, itu dia akan lebih mampu mengajar menulis begitu daripada orang yang mengajar menulis tapi dia sendiri tidak pernah menulis dan tidak mau menulis. Yang saya katakan ini menulis, baik itu menulis karya ilmiah murni maupun karya ilmiah populer ataupun karya non ilmiah tadi ya. Nah, jadi menulis itu saudara ada karya ilmiah murni yang kita tulis. Salah satunya nanti Anda akan membuat makalah misalnya ya, Anda membuat ya rangkuman apa yang Anda baca saat ini misalnya, ataupun Anda nanti membuat sebuah proposal, misalnya proposal penelitian Anda, atau bahkan Anda membuat laporan hasil penelitian Anda, membuat skripsi nantinya. Nah, itu karya tulis ilmiah ya. Nah, kemudian kalau Anda misalnya nanti membuat sebuah tulisan esai yang membicarakan tentang bagaimana beternak ayam yang efektif sehingga menghasilkan ya penghasilan yang besar misalnya itu ya dari ternak ayam tersebut. Nah, itu sebetulnya bisa dikategorikan pada karya ilmiah populer. Jadi bedanya kalau karya ilmiah murni itu untuk golongan ataupun kelompok tertentu atau bidang ilmu tertentu, sedangkan untuk ilmiah populer bisa digunakan untuk umum ya yang membacanya itu. Nah, apalagi kalau yang karya sastra ya, karya sastra ini karya sastra berupa novel, cerpen, kemudian puisi ya termasuk naskah drama. Nah, ini umum juga yang membacanya. Jadi saudara sebaiknya saya sarankan Anda apalagi sebagai calon seorang guru mampu menulis. Paling tidak Anda menulis makalah, menulis ya proposal penelitian, menulis skripsi Anda nantinya ya. Dan nanti juga Anda saya berharap mampu menulis puisi, menulis cerpen, menulis novel. Nah, makanya nanti saya minta bisa membuat novel di akhir perkuliahan Anda, nanti Anda kumpul novel tersebut ya. Nah, ini. Jadi novel hasil karya Anda sendiri. Jadi bisa menceritakan tentang pengalaman yang Anda alami di dalam kehidupan Anda ya, bisa Anda angkat sebagai novel Anda. Silakan saja nanti Anda tulis novelnya dan nanti bisa dikumpul di akhir perkuliahan ya. Itu untuk tugas di luar ini, tugas di PR-nya atau pekerjaan rumahnya. Nah, saudara, saya kira itu yang dapat saya sampaikan untuk perkuliahan kita pada hari ini ya. Saya kira ini banyak sekali sebetulnya materi yang bisa Anda
ya yang Anda dapatkan itu bisa melalui buku. Nah, nanti Anda bisa membaca buku saya ya tentang keterampilan menulis, itu terbitan dari PT Raja Gerapindo Persada Jakarta. Silakan saja, saya sebagai penulisnya. Silakan Anda baca. Juga Anda bisa membaca tentang buku menulis karya ilmiah, karya saya juga ya, karya Dr. Dalman MPD. Penerbitnya PT Raja Gerapindo Persada Jakarta juga. Silakan nanti Anda cari, bisa Anda beli di Gramedia, di toko buku seluruh Indonesia ada ya. Kemudian ada juga penulisan populer. Ini juga perlu Anda pahami dan Anda kuasai materi tersebut. Itu penulisnya saya sendiri, Dr. Daman MPD, dan saudara penerbitnya PT Raja Gerapindo Persada Jakarta. Semuanya nasional, dan Anda saya kira menguasai 3 buku itu saja Anda akan terampil menulis. Oleh sebab itu Anda tidak boleh putus asa dan menulis, semangat terus, dan bahkan menulis ini bisa menjadi pekerjaan Anda. Jadi kalau ditanya apa pekerjaan Anda adalah sebagai seorang penulis misalnya ya. Nah, jadi Anda bisa nanti menjadi seorang wartawan misalnya ya, menjadi seorang yang penyair dan lain sebagainya dalam bentuk tulisan, tentunya cerpenis misalnya ya, novelis dan lain sebagainya, yang tentu saja ini akan menghasilkan uang ya. Satu novel itu bisa miliaran, seperti novel Ketika Cinta Bertasbih, Sang Pencerah ya, itu Laskar Pelangi, itu kan luar biasa. Penulis novel itu dapat income-nya dari cerita-cerita tersebut ya, atau dari novel tersebut. Oleh sebab itu Anda pun bisa. Kalau mereka bisa, Anda juga pasti bisa. Jadi jangan takut menulis, ayo bisa saja ini menulis sebagai profesi Anda. Silakan aja maksud saya ya, silakan saja. Selain Anda sebagai seorang guru bahasa Indonesia, Anda juga sebagai profesi Anda sebagai seorang penulis. Ayo dimulai dari sekarang untuk menulis, paling tidak Anda mulai mencoba untuk membuat catatan harian Anda kemas dalam buku harian Anda, sehingga nanti dalam buku harian itu bisa Anda kembangkan menjadi ya tulisan yang mungkin bisa Anda buat dalam bentuk sebuah ya cerita, bisa berupa cerpen, novel, nantinya Anda kembangkan, dan bahkan Anda bisa mengembangkannya dalam bentuk biografi dan lain sebagainya ya. Nah, saya yakin kalau teman-teman yang lain bisa, Anda juga pasti bisa ya. Siap ya untuk menjadi seorang penulis? Baik, saudara, berlatihlah mulai untuk menulis. Dan sekarang ini saya minta silakan Anda tulis apa yang Anda alami saat ini yang betul-betul membuat Anda sakit hati dan kecewa ya. Nah, tulislah di dalam bentuk tulisan Anda sehingga nanti Anda bisa plong hati Anda, pikiran Anda plong, sehingga nanti Anda akan mampu menulis dengan baik dan mengikuti mata kuliah yang lainnya dengan baik pula. Dan saya berharap pertemuan berikutnya kita akan lebih lanjut lagi membahas tentang menulis ini. Saudara, demikian, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat ya mengerjakan tugas Anda. Mohon maaf, oh ya saya lupa, tolong dibuat sebuah rangkuman ya, buat rangkuman tentang apa yang kita bahas pada hari ini. Lalu rangkuman tersebut Anda kirim ke email saya, yaitu dalman.bangka@gmail.com. Ya, baik saudara, saya kira itu. Terima kasih sekali lagi atas perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.